Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok P3 dengan saya Yohanusiaan dengan NIM 12S22003 dengan peer saya Brandon Newton dengan NIM 12S22035. Kami di sini ingin menjelaskan atau mempresentasikan mengenai hasil dari kerja kami, yaitu tentang penggunaan pembagian tugas untuk mengklasifikasikan ke baik kategori apa buku akan kami kerjakan nanti. Yang pertama, kita membuka logaritma kita yang dari ketinggian. Di sini kami membuat seperti yang sudah kami kerjakan sebelumnya. Kami memasukkan ISBN, judul, penulis, tahun terbit, penerbit, format buku, harga buku, minimum margin, stok, kategori, dan di sini ada kategori. Inilah yang merupakan tambahan dari tugas yang telah disuruh oleh Pak Mario. Di sini kita input seperti biasa, apa yang kita udah masukkan ke dalam booklet, itulah yang akan kita masukkan ke dalam inputnya. Jadi perbedaannya kemarin itu kita menggunakan tipe data yaitu boolean, yaitu true dan false, di mana isi dari nilai value dari nilai boolean tersebut berupa rating. Jadi kita membuat sebuah urutan mulai dari rating 4,7, 4,5, 4,0, 3,0, dan di bawah 3,0. Yang pertama rating 4,7 kita masukkan nilainya di if, yaitu maka jika nilainya bernilai true, maka dia akan berjalan ke kanan dengan kategori best pick. Tapi ketika dia akan false, misalnya kita menyimpan nilainya di bawah dari 4,7, misal kita buat nilainya 4,5, dia akan bergerak ke false karena nilainya tidak melebihi dari 4,7. Maka kita akan berjalan ke rating 4,5, di mana nanti selanjutnya di false tersebut kita akan menambah sebuah boolean lagi, yaitu untuk rating 4,5. Di 4,5 jika dia bernilai true, atau misalnya contoh kita masukkan nilai minimal 4,5, maka dia akan masuk ke kategori most rate karena ratingnya sudah mencapai nilai 4,5. Tetapi ketika nilai value yang kita masukkan yaitu di bawah 4,5, dia akan bergerak kembali ke false untuk mencari nilai yang sesuai dengan yang standar dari nilai rating tersebut. Nah, tadi kita sudah membuat contoh yaitu 4,3 misalnya kan. Maka dia di bawah dari 4,5, maka dia akan bergerak false dan masuk ke rating 4,0. Setelah itu kita akan membuat boolean lagi untuk menentukan apakah 4,3 itu termasuk dalam misalnya kita buat contoh lain deh, yaitu untuk rating di 4,0. Kita masukkan misalnya 4,0. Maka dia akan masuk ke nilai true, di mana true itu termasuk kategori recommended. Dari nilainya itu kita bisa melihat bahwa nilainya itu kategori itu tergantung dari nilai yang akan kita berikan. Jadi ketika misalnya kita buat nilai 4,1, 4,2, 4,3, tapi masih di bawah 4,5, dia masih kategori recommended. Dan jika kita membuat dia di under dari 4,0, dia akan bergerak ke false, yaitu mencari nilai yang sesuai dengan ratingnya. Jadi misalnya kita buat 3,9,
dia akan bergerak ke false dan kita akan menambahkan satu boolean lagi untuk nilai tersebut. Ketika kita nyampe di nilai rating 3,0, artinya bahwa nilai rating yang di atas ataupun di atas 3,0 itu tidak akan bisa jalan karena tidak termasuk dalam rating 3,0. Jadi kita akan masukkan misalnya 3,5. 3,5 itu kan dia di atas dari 3,0. Berarti jika dia di atas 3,0, berarti dia akan bernilai true dan dia akan bergerak ke kanan dan masuk ke dalam kategori average. Tapi ketika kita masukkan nilai yang di bawah 3,0 seperti 2,9, 2,5, dia akan bergerak ke false untuk mencari ya seperti yang saya katakan tadi, yaitu nilai yang sesuai dengan standarnya. Nah, ketika kita masukkan nilai yang lebih rendah dari 3,0, dia akan bergerak ke kiri dan kita akan menambahkan satu boolean lagi untuk nilai paling rendah, yaitu rating di bawah 3,0. Di bawah 3,0 ini nilai yang paling minimum harus kita capai yaitu 3,1. 3,1. Kenapa? Karena dia tidak ada tanda sama dengannya. Jadi 3,0 itu tidak termasuk ke dalam nilai true. Jadi jika nilainya 3,1, dia akan bernilai false. Tapi jika dia kurang dari 3,0 seperti 2,5, dia akan bernilai true, yaitu kategori low. Jadi inti dari tugas yang kali ini, yaitu kasus kali ini, jika itu tergantung dari rating yang akan kita gunakan dan juga nilai ratingnya. Jadi semakin nilai ratingnya kecil, semakin kecil dia akan semakin mencari nilai dari kategori tersebut. Kalau tadi kan ratingnya 4,5, dia akan di bawah dari rating 4,7, dia akan bergerak mencari tempat yang seharusnya dia berada, seperti itulah rating dia misalnya 4,3, tempat dia berada itu kan cocoknya di rating 4,0. Jadi dia akan mencari ke tempat 4,0 dan akan outputnya yaitu nanti akan keluar dari kategori recommended. Nah, setelah sudah selesai kita buat tentang penugasannya itu, tentang boolean string tadi, kita buat outputnya. Yang selanjutnya itu, di sini outputnya itu ada ISBN, judul, samalah seperti yang udah kita declare, yang kita tuliskan inputnya, itu yang akan kita masukkan ke output. Contohnya kan, kita masukkan dulu dalam sebuah buku kan, inilah kategorinya yang di output ini. Makanya kita masukkan dulu ISBN-nya, kita masukkan judulnya, penulis, tahun terbit, penerbitnya, terus kita masukkan format buku, harga bukunya, kita masukkan margin, stok, rating, dan kategorinya. Nah, contohnya kita buat, misalnya ada sebuah buku, contohnya yang akhir-akhir ini terkenal itu, misalnya buku Harry Potter. Nah, kalau misalnya ratingnya itu, misalnya 5,0 kan, maka dia akan terkategorikan sebagai best pick. Nah, itulah fungsi dari apa yang sudah kita kerjakan untuk penugasan kali ini. Nah, selanjutnya kita akan menerang penugasan kita kali ini. Nah, kita run. Lalu kita masukkan apa yang udah menjadi kategori-kategori atau properti-properti dari buku itu. Kita masukkan pertama nomor ISBN-nya. Contohnya ISBN-nya yang kita buat itu ada
361. Lalu kita masukkan properti untuk judul. Judulnya kita buat the scenes of Program akan berjalan di belakang. Inputnya dua ditambah input sekarang kemudian. lalu kita buat penulisan itu menu instruments. Lalu tahun terbitnya diterbitkan pada tahun 2021. Untuk kategorinya itu itu no, terus terus minimum marginnya stoknya dan terus di sinilah kita masukkan ratingnya. Misalnya rating bukunya itu 5,0. Kalau kita enter, nanti dia akan langsung masuk ke dalam kategorinya apa. Kalau di atas tadi kan, kalau misalnya di atas 4,7 itu bakalan masuk ke best rate. Nah, nanti ini pasti bakalan masuk ke best rate. Kecuali nanti tadi kita buat misalnya di bawah 4,7. Ada kemungkinan dia masuk ke must read atau recommended atau average atau low. Itu tergantung sesuai ratingnya lah, sesuai rating yang udah kita kerjain tadi. Nah, kalau kita tekan enter, nah inilah yang disebut dengan kategori. Inilah yang kita buat tadi penugasan kita. Kalau misalnya ini basicnya udah keluar, berarti penugasan kali ini tuh udah berhasil. Ini jadi demikianlah hasil dari presentasi kami mengenai tugas yaitu tentang juragan buku. Tugas yang kedua yang ditugaskan di sini. Untuk mengklasifikasikan ke kategori mana buku kalau kita masukkan ratingnya. Semoga dengan presentasi kami hari ini kami dapat membantu teman-teman untuk melakukan penugasan apabila ada penugasan. Sekianlah hasil presentasi kami. Terima kasih semuanya.